Semangat pagi sahabat Simas Jiwa, bertemu lagi dengan saya Lian gitu ya. Kita berjumpa lagi sesuai dengan janji saya tadi bahwa di jam 15.45 kita akan membahas kembali mengenai literasi keuangan. Nah, tentunya kalau misalkan tadi 2 jam sebelumnya kita sudah membahas masalah literasi keuangan dengan rekan saya yaitu Cindy gitu ya. Nah, kali ini kita tetap akan membahas masalah literasi keuangan. Tentunya saya tidak sendirian juga nih, sahabat Simas Jiwa. Saya tidak sendirian lagi gitu ya, karena memang saya akan ditemani oleh rekan saya gitu ya. Rekan saya yang tidak kalah cantik dan tidak kalah smartnya juga dengan Cindy gitu ya. Tetapi saat ini rekan saya masih belum bergabung bersama kita. Jadi kita akan menunggu gitu ya rekan saya untuk bergabung agar kita bisa memberikan yang namanya edukasi mengenai literasi keuangan kepada sahabat Simas Jiwa semuanya. Nah, untuk itu, kalau tadi perbincangan kita sangat menarik gitu ya sahabat Simas Jiwa, tidak terasa 2 jam sudah kita lalui pembahasan kita di sesi pertama dengan rekan saya Cindy gitu ya. Karena memang sangat menarik sekali literasi ini untuk kita pelajari gitu ya. Karena memang di luar sana pada kenyataannya masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang memang belum paham terhadap yang namanya literasi keuangan. Nah, tujuan kita mengadakan edukasi ini untuk sahabat Simas Jiwa semuanya tentunya kita ingin gitu ya. Sahabat Simas Jiwa semuanya mendapatkan pengetahuan yang cerdas dalam memanage keuangannya. Oke, untuk itu rekan saya sudah bergabung kepada kita ya. Untuk itu akan saya invite rekan saya Ella. Hai, Halo. gimana Lian? Wah, kamu lagi WFO ya? Iya dong. Saya hari ini jadwal working from office gitu ya. Oke. Nah, kalau kemarin Ella yang pakai masker, kalau sekarang saya yang Hmm. pakai masker ya. Ella sekarang lagi di Betul. rumah ya. Iya, saya work from home hari ini. Work from home. Oke, tentunya kita tetap semangat ya untuk memberikan Pasti, pasti dong. edukasi yang sangat bermanfaat sekali untuk sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Iya, kita tetap semangat. Ini sudah berhari-hari, tapi kita tetap semangat untuk sharing kepada sahabat Simas Jiwa di luar sana mengenai pentingnya mengelola keuangan. Betul sekali gitu ya. Kalau tadi gitu ya, apa namanya? Saya di sesi pertama sudah ditemani dengan rekan kita Cindy gitu ya selama 2 jam, Ella. Wow, tidak terasa sekali gitu ya. Karena memang Betul. topik pembahasan ini sangat menarik sekali untuk kita edukasikan kepada masyarakat di luar sana. Tentunya khususnya untuk sahabat Simas Jiwa gitu ya, bahwa perencanaan keuangan ini sangat penting itu kita ketahui sejak dini gitu ya, karena apa, bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat Cindy, bukan buat Simas Jiwa, tapi untuk rekan-rekan sahabat Simas Jiwa semuanya. Nah, kalau tadi kita udah bahas manfaatnya apa, pentingnya apa gitu ya, kalau misalkan Ella sendiri nih, tujuannya apa sih literasi keuangan ini kalau menurut Nah, Ella sendiri? jadi dari yang juga saya baca gitu ya, literasi Mhm. keuangan ini memang penting untuk kita pastinya. Jadi karena kan yang namanya keuangan itu tidak eh, apa nggak hanya untuk kaum tertentu saja. Misalnya Betul. hanya untuk mereka yang masih single atau hanya untuk mereka yang sudah menikah. Nah, enggak, sementara kan keuangan ini merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Jadi, Betul sekali. memang betul dengan adanya kita mengetahui bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita, pastinya juga kita punya satu tujuan ya, yaitu kita bisa hidup dengan baik, dengan sejahtera, bukan hanya hari ini, tapi juga di kehidupan kita di masa yang akan datang atau di masa depan. Setuju, Begitu. setuju sekali, setuju sekali. Itu salah satunya gitu kan manfaat bahwa kita perlu sekali mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan. Kemudian banyak juga yang realitanya atau yang bilang begini, ah
Iyalah, gampang ngomong mengelola keuangan karena kan mungkin income-nya sudah di angka tertentu misalnya. Nah, sekali lagi harus ditekankan, mengelola keuangan ini sesuai dengan keuangan atau pendapatan yang kita miliki. Jadi jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang, begitu Lian. Betul, karena memang kita belajar literasi keuangan ini ataupun menerapkan literasi keuangan ini bukan kita melihat dari seberapa besar income yang kita dapatkan setiap bulan, tetapi Betul sekali. bagaimana kita bisa memanage income yang kita dapatkan setiap bulan itu untuk kebutuhan sehari-hari kita ya. Iya, Bukan harus harus di atas 10 juta gitu katakanlah gitu kan, sedangkan income saya masih UMR atau bahkan ada yang di bawah UMR. Itu saya nggak bisa ngaturnya. Nah, yakin dan percayalah ya, walaupun income kita sudah di atas mungkin income kita setiap bulan mungkin 20 juta, let's say 50 juta. Kalau misalkan memang kita tidak bisa mengatur keuangan kita, ya juga sama aja bohong. Betul tidak betul ya? sekali. Betul. Betul. Jadi kalau misalkan tidak usah takut gitu ya, walaupun gaji kita hanya UMR atau bahkan misalkan katakanlah 3 juta gaji kita gitu ya, di bawah UMR. Tapi kalau misalkan kita bisa mengaturnya, bisa memanage-nya gitu ya, tentunya juga kita tetap bisa gitu. Kita bisa menaruhkan proporsinya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari kita. Kalau misalkan tadi sudah kita bahas rumus ideal yang sudah diinformasikan oleh sini bahwa 40% itu untuk kebutuhan sehari-hari. Income 100% yang kita dapatkan setiap bulannya itu kita bagi 40% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk biaya tidak terduga, 20% untuk tabungan, dan 10%-nya untuk kebutuhan sosial. Nah, kalau misalkan memang kita bisa gitu ya mengatur itu semua, percaya dan yakinlah kita tetap bisa mengatur keuangan kita. Walaupun income kita juga masih minim katakanlah. Tapi walaupun income kita 10 juta, kalau misalkan kita tidak bisa mengatur keuangan kita, ya sama aja bohong. Apalagi kalau kata Ella tadi, besar pasak daripada tiang. Nah, itu sangat apa ya? Sangat memprihatinkan sekali gitu ya. Berarti kita tidak tahu nih gimana kita cara mengelola keuangan kita gitu ya. Jangan sampai kita aduh gajian itu cuma numpang lewat, apalagi sampai income kita 10 juta. Tapi eh, karena kita konsumtif, balik lagi gitu ya, karena kita konsumtif, jadi kita sehingga kita memaksakan keinginan kita gitu ya, tanpa melihat atau mengukur income yang kita punya gitu ya, maka setiap bulan ya gaji kita yakin deh bakalan habis. Bahkan kalau kata anak-anak itu adalah nombok ya, jangan sampai kita nombok gitu. Karena memang kita tidak bisa nih memanage keuangan kita sendiri. Nah, makanya di sini kita memberikan edukasi kepada sahabat Simas Jiwa semuanya agar kita semua itu bisa gitu ya, tahu gitu ya literasi keuangan itu apa, bagaimana cara mengaturnya gitu ya. Nanti kita akan bahas semuanya. Nah, tentunya di sini sahabat Simas Jiwa, bagi sahabat Simas Jiwa yang ada pertanyaan atau mau sharing, jangan sungkan untuk tambahkan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama-sama, tapi kalau misalkan teman-teman mau sharing ke kita, kita juga tidak menutup kemungkinan kita juga bisa bergabung pada live kita ini ya lah ya. Betul sekali. Dan juga mungkin nih Lian, ada sahabat si Mas Jiwa di luar sana yang setelah menyaksikan tayangan ini baru berpikiran, oh saya sebenarnya mau tanya atau saya sebenarnya mau sharing. Boleh, nggak usah tunggu harus langsung komen di sini. Atau kalau misalnya, aduh saya nggak enak nih karena mungkin pengalaman saya kurang menyenangkan, saya nggak mau identitas saya diketahui. Silahkan bisa kirimkan DM saja ke Instagram @simasjiwainstitute. Nanti kita akan baca, kemudian kalau memang ada data-data yang harus sifatnya konfidensial, nanti pasti akan kita samarkan. Jadi kita juga berharap bahwa lewat program literasi ini semakin banyak juga masyarakat di luar sana, sahabat Simas Jiwa, yang memiliki pemahaman mengenai bagaimana mengatur keuangannya, kemudian sebenarnya kan salah satu
satu manfaat dari literasi keuangan ini, selain masyarakat bisa mengatur keuangan, tapi ada hal lain nih Lian, yaitu Mhm. masyarakat juga lebih aware mengenai produk dan layanan jasa keuangan. Jadi kita di sini juga Tentunya. hadir untuk menginformasikan nih kepada sahabat Simas Jiwa. Apalagi salah satunya adalah kalau bicara soal mengelola keuangan kan tujuannya untuk kita punya hidup yang sejahtera nih di masa yang akan datang. Bukan hanya Mhm. sekarang ya Elian ya. Jadi Betul. bahkan bukan hanya sejahtera untuk kita, bahkan bagaimana kita juga memikirkan kesejahteraan hidup generasi di bawah kita atau anak kita, cucu kita. Nah, melalui itu ada juga nih kan produk dan atau layanan jasa keuangan yaitu asuransi. Jadi kita Mhm. juga mau sharing di sini dengan sahabat Simas Jiwa. Betul sekali. Karena memang masyarakat di luar sana itu selain juga tabu terhadap literasi keuangan, cara mengelola keuangan juga masih banyak juga yang tabu terhadap kata-kata asuransi ya Ella ya. Masih Betul, banyak sekali gitu ya. Bahkan uh, sebagian orang juga masih banyak juga yang beranggapan bahwa asuransi itu sesuatu hal yang negatif. Gitu. Nah, maka dari itu di sini kita juga selain akan mengedukasikan mengenai literasi keuangan, kita juga akan mengedukasikan tentang asuransi gitu ya. Karena memang kok dari literasi keuangan larinya ke asuransi. Ya karena memang ada kaitannya. Untuk asuransi itu memang ada, sorry, asuransi sendiri itu memang ada kaitannya dengan literasi keuangan gitu ya. Literasi keuangan itu nggak cuman kita mengelola keuangan kita sekarang, tapi kita juga pengen apa namanya keuangan kita di masa depan itu baik gitu ya. Dan kita juga betul sekali. pasti apalagi para kaum milenial. Nah, kaum milenial itu kan pastinya kita mempunyai yang namanya sebuah impian, cita-cita gitu ya. Saya rasa Betul, itu nggak cuman generasi milenial saja sih, Ella, tapi tentunya bagi generasi X gitu ya, generasi di atas kita gitu ya, pasti juga memiliki yang namanya impian atau cita-cita. Ya entah itu cita-citanya pengennya anaknya sekolah di luar negeri atau misalkan cita-citanya pengen hari tuanya terjamin, bahagia, sejahtera gitu ya. Banyak macam-macamnya gitu. Nah, di sini kita memperkenalkan sebuah edukasi tentang asuransi juga ada kaitannya tentang masa depan pastinya. Seperti itu. Tapi sebelum kita masuk edukasi ke dalam asuransi gitu ya. Nah, di sini saya mau bertanya nih kepada Ella nih. Ella, kalau misalkan kita dengar kata-kata konsumtif gitu ya. Kalau menurut Ella sendiri konsumtif itu apa sih? Iya, kalau konsumtif kan mungkin kalau yang kita tahu ya kata dasarnya pasti dari konsumsi gitu ya, atau mungkin masih ada kaitannya nih dengan konsumsi. Tapi kalau yang memang saya juga baca gitu ya, konsumtif ini pengertiannya adalah menggunakan barang atau jasa secara berlebihan. Jadi yang harus digarisbawahi adalah kata-kata berlebihan gitu. Nah, berlebihan ini kan macam-macam ya faktornya atau indikatornya bisa berlebihan secara kuantitas atau bisa juga berlebihan secara misalnya budget itu juga kan masuknya berlebihan gitu. Jadi konsumtif mungkin Mhm. nggak harus selalu secara kuantitas. Misalnya beli sepatu atau beli tas deh untuk perempuan ya kan. Beli tas, wah sering itu konsumtif. Tapi kalau beli tas hanya sekali tapi harganya waduh relatif mahal, relatif tinggi harganya, bahkan bisa jadi di luar budget, itu juga merupakan sebuah perilaku yang konsumtif. Dan biasanya perilaku yang konsumtif ini bukan lagi berdasarkan pada kebutuhan, tetapi berdasarkan Mhm. pada pengakuan sosial, kemudian keinginan, kemudian status, biasanya seperti itu kan. Oke, oke. Karena memang kalau kita lihat konsumtif itu memang sesuatu yang berlebihan ya garis besarnya. Jadi kita kalau misalkan melakukan sesuatu yang berlebihan itu efeknya pasti nggak bagus ya atau nggak baik gitu ya. Dalam hal apapun kita kalau misalkan makan gitu ya, makan juga kalau misalkan kita terlalu gitu ya,
terlalu berlebihan atau kekenyangan juga efeknya juga nggak bagus, gitu ya. Itu dari Betul. contoh hal kecil. Nah, apalagi kalau misalkan kita menggunakan sesuatu keuangan kita yang secara berlebihan gitu ya, itu apalagi nggak bagus gitu ya. Contoh hal kecil aja kita makan, kalau kita makan kekenyangan pasti yang ada efeknya apa coba? Kekenyangan, ngantuk, sakit perut gitu ya. Nah, Iya. kalau misalkan kita menggunakan keuangan kita secara berlebihan, efeknya apa? Efeknya ya kita nggak punya tabungan. Efeknya kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Efeknya masa depan kita bahkan ya. Masa depan kita Iya, mau dibawa betul. kemana? Seperti itu. Lalu, Ella, karena kan kata-kata konsumtif itu banyak apa namanya dilakukan gitu ya, dilakukan oleh generasi millennials nih, gitu ya. Mm-mm, Kalau mm-mm. menurut pandangan Ella sendiri gitu, kalau menurut pandangan Ella sendiri, konsumtif yang dimana kebanyakan dilakukan oleh generasi millennials itu seperti apa? Iya, kalau konsumtif, apalagi tadi kan kita lihat ya bahwa memang kenapa orang melakukan sebuah perilaku konsumtif, biasanya memang didasari karena butuhnya sebuah pengakuan sosial gitu. Nah, apalagi melihat nih Betul. zaman sekarang di mana kita mudah sekali mengakses media sosial dan media sosial juga sudah berkembang dengan pesat. Akhirnya ya memang dari media sosial kita juga menemukan banyak manfaat positif. Kita bisa menemukan berita, kita bisa mendapat berita secara update, kita bisa tahu keadaan yang sedang terjadi gitu. Mungkin kalau dulu ada kejadian apa kita baru tahu lewat koran. Tapi kalau sekarang kita bisa mengakses lewat media sosial. Tapi karena kemudahan itu juga ada dampak negatifnya, yaitu Mhm. ya tadi orang jadi kayak nggak mau kalahan. Waduh, si ini udah beli ini, si ini udah kesini gitu. Bahkan tidak sedikit juga masyarakat di luar sana yang mungkin melakukan sesuatu, misalnya pergi liburan, esensinya sudah tidak lagi, oh ya untuk refreshing, tapi rela pergi ke tempat yang mungkin budgetnya tidak sesuai. Artinya kalau misalnya kita mau jalan-jalan kan sebaiknya juga kita sudah punya anggaran ya. Oh iya, saya akan menghabiskan sekian, mulai dari transport, akomodasi, dan lainnya. Tapi kemudian karena dapat info atau lihat Mhm. dari media sosial, wah tempat ini lagi hype, tempat ini lagi keren banget, saya harus ke sana. Akhirnya memaksakan diri untuk pergi ke sana. Nah, hal-hal seperti itu jadi kita hanya berpikiran pendek. Oh ya sudah deh, yang penting saya jalan-jalan dulu, yang penting saya liburan dulu, yang penting saya bisa ke tempat itu dulu. Bukan lagi tujuannya adalah oh ya saya mau senang-senang, saya mau mungkin kalau perginya dengan teman-teman ya mau senang-senang sama teman atau kalau sama keluarga ya quality time sama keluarga. Tapi ya tadi, karena adanya kebutuhan untuk diakui secara sosial, akhirnya ya melakukan hal-hal yang seperti itu dan ya menimbulkan perilaku yang konsumtif kan jadinya. Betul, betul. Jadi memang kalau misalkan kita tadi bilang pengakuan sosial, pengakuan sosial sosial itu banyak sekali yang sekarang mungkin menjadi tren gitu ya, atau bahkan menjadi daya tarik untuk generasi millennials untuk konsumtif gitu ya. Karena apa? Karena Mm-mm. memang banyak kaum millennials itu yang memang hanya untuk konsumtif, hanya untuk diakui secara sosial di sosial media gitu ya. Contohnya Mm-mm. misalkan, wah pengen terbilang hanya untuk menambah followers gitu ya, atau untuk mendapatkan likes gitu ya, sehingga mereka ya sudah gitu ya, itu kan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi contohnya misalkan seperti liburan tadi gitu ya, karena memang lagi booming gitu ya tempat liburan itu, terus juga demi sebuah pengakuan ya sudah datang gitu ya, sehingga dipandang wah nih dia anak gaul nih gitu ya, nongkrong, traveling, kerjaannya gitu ya, hidupnya enak gitu ya. Nah itu kan hanya sebatas pengakuan di sosial media saja. Padahal
kita tidak tahu nih batas kemampuan kita sampai di mana, kemampuan keuangan kita sampai di mana. Jangan sampai kita memaksakan, tapi pada kenyataannya juga kebanyakan generasi milenials itu yang terlalu memaksakan, gitu ya. Sehingga ya udahlah, saya pengen ke Bali misalkan katakanlah. Tapi kita tujuannya untuk apa ke sana? Kalau misalkan memang untuk sesuatu yang bermanfaat atau memiliki nilai value-nya, ya it's okay, fine-fine aja gitu ya. Tapi kalau misalkan ke Bali cuman pengen pajang di Insta Story, pajang di foto-foto terus dipajang di sosmed gitu ya, untuk menambah followers, untuk mendapatkan pengakuan, kerjaannya traveling terus loh gitu ya. Nah, itu kan tidak ada sesuatu yang memiliki nilai value-nya. Gitu. Beda hal kalau misalkan seperti selebgram atau misalkan user yang memang sudah terverifikasi. Nah, itu kan mereka nggak apa-apa untuk melakukan itu, mendapatkan likers, untuk mendapatkan followers, karena mereka mendapatkan income dari sana. Gitu kan? Tapi kalau kayak kita sebagai user biasa gitu ya, yang memang dimana kita ya udahlah, yang penting dipandang orang, hidup kita hedon, kita enak, mereka mikirnya, padahal nggak tahu di belakang itu semua ya mungkin kita tiketnya bisa jadi menggunakan kartu kredit gitu ya, terus hotelnya juga kita menggunakan kartu kredit gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang memaksakan, tidak mengukur dari segi tingkat kemampuan kita. Seperti itu. Itu yang memang masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia sendiri gitu ya. Terutama pada generasi millennials gitu. Nah, untuk generasi millennials ini juga sendiri, kalau kita lihat apalagi di tengah pandemi ini gitu ya, sangat memprihatinkan sih kalau saya lihat gitu ya. Tidak, yang namanya tidak mematuhi protokol kesehatan sama sekali. Bahkan dalam kondisi pandemi saat ini masih banyak juga generasi-generasi millennials yang memang masih suka yang namanya ke klub. Padahal kita sudah benar-benar dilarang gitu ya oleh pemerintah untuk tidak berkerumun, untuk menggunakan masker, untuk menjaga jarak, untuk mengurangi mobilitas gitu ya. Kita sudah sudah dilarang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kenyataannya masih banyak gitu. Anak milenials yang memang tiap malam minggu masih datang ke klub gitu ya. Tahu sendiri kita klub itu seperti apa. Nggak mungkin kan kita lagi lagi clubbing, tiba-tiba kita menggunakan masker, nggak lucu gitu ya. Sedangkan di dalam sana kan pengap gitu ya. Nggak mungkin gitu gelap-gelapan dengan pengap itu kita menggunakan masker, nggak mungkin gitu. Nah, sedangkan mereka masih melakukan itu. Terus juga kita tahu gitu kan, di tempat di klub itu yang orang bisa saja sentuhan sana sini gitu kan. Sedangkan kita dihimbau oleh pemerintah untuk menjaga jarak. Gitu. Itu contoh yang memang masih sangat sulit untuk diaturnya, terutama generasi milenials gitu. Terus juga tahu sendiri kan, kita ke klub itu pasti masuknya aja udah bayar gitu ya. Baru masuk loh gitu ya. Belum lagi kalau misalkan di dalam kita mau, nggak mungkin kan kita ke klub pesennya aqua gitu ya, air mineral gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Atau orange juice, nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin banget gitu. Nah, sedangkan kita tuh tahu lah untuk seperti minuman di dalam sana, cemilan di dalam sana itu harganya kita tahu sendiri gitu ya. Kalau untuk di klub-klub seperti itu tidak murah gitu ya. Nah, itu kan cuman mereka ke klub cuman pengen ketika mereka dugem gitu ya, mereka cuman bikin Insta story gitu ya. Terus juga
wah kalau misalkan mereka sekarang lagi dugem gitu, padahal itu sesuatu yang tidak ada value-nya, tidak ada manfaatnya, tidak ada nilai plusnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita konsumtif tapi memiliki value, nah itu tidak apa-apa. Contohnya seperti apa sih konsumtif yang memiliki nilai plusnya? Contohnya misalkan anak-anak milenial terutama cewek-cewek gitu ya yang mengoleksi perhiasan, emas mungkin ya, entah itu kalung, gelang, cincin gitu. Nah, kalau kita konsumtif untuk hal seperti itu, menurut saya malah apresiasi gitu Ella. Karena apa? Karena kalau misalkan kita konsumtif untuk membelikan sesuatu barang yang memang memiliki value-nya, ketika kita jual kembali gitu ya. Nah, emas itu kan kita tahu sendiri ya kalau harga emas itu tidak pernah turun gitu ya. Kalaupun turun, ya elah turunnya paling berapa sih kita. Tapi kalau misalkan melonjak, harganya naik, melonjaknya drastis gitu ya. Itu harga emas. Nah, kita tahu tuh emas itu 1 tahun itu bisa 1 sampai dengan 2 kali naiknya gitu ya. Nah, kalau misalkan ketika kita konsumtif untuk membeli barang-barang yang memang memiliki value-nya untuk kedepannya itu nggak apa-apa, malah kita apresiasi. Itu sama aja ibaratnya ya sudah kayak tabungan gitu ya, kayak kita invest gitu. Mm-mm. Itu nggak masalah gitu, malah kita apresiasi. Tapi ketika generasi kaum millennials ini konsumtif untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu sangat disayangkan. Walaupun memang kenyataannya masih banyak sekali gitu ya, anak-anak yang memang konsumtif untuk sesuatu hal yang nggak bermanfaat menurut saya. Betul, betul sekali. Saya setuju sekali mengenai apa ya statement atau misalnya memang keadaan yang terjadi. Iya, sebenarnya konsumtif itu kan kata dasarnya adalah menggunakan sesuatu secara berlebihan. Walaupun ya memang kalau Betul. kita secara berlebihan pasti nggak ada yang bagus ya. Dari makan, kita makan berlebihan juga efek ke ya pasti ke fisik kita, ke badan kita juga pasti nggak baik ya. Kita bisa begah, bahkan mungkin di beberapa orang kayak misalnya saya tuh nggak bisa makan dalam jumlah yang terlalu besar gitu. Justru perutnya akan sakit. Nah, itu kan. Tapi Mhm. sebenarnya ada juga gitu bahwa kita melihat dari segi positif untuk konsumtif ini, yaitu tadi Mhm. memang ketika memang kita tahu nih ketika kita menggunakan sesuatu secara berlebihan, tapi memang itu akan menghasilkan sesuatu ya dalam bentuk uang gitu. Artinya ya ini ibaratnya kita keluarin modal dulu, jadinya nanti kita akan mendapatkan income begitu. Atau juga kita juga melihat dari sisi produsen atau misalnya ya mungkin kalau misalnya mereka liburan ya ini juga menguntungkan bagi sisi ya pihak hotel gitu atau misalnya mereka yang suka nongkrong memang menguntungkan dari sisi yang punya kafe, yang punya klub seperti itu. Tapi memang kita juga harus melihat apalagi di masa pandemi ini jadi sesuatu yang konsumtif akhirnya tidak hanya memiliki dampak kepada finansial, tapi juga ya ke kesehatan kita kan ya. Apalagi kan di masa sekarang Betul. memang kita sangat dianjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan gitu. Kita harus ya memakai masker, kita harus dan yang paling penting mengenai konsumtif ini adalah kita harus mengurangi mobilitas, kemudian kita juga harus menjauhi kerumunan. Nah, itu kan berarti kita nggak mungkin um, sebenarnya seharusnya kita sebaiknya untuk tidak pergi keluar rumah ya nongkrong ya um, live music lah ke klub gitu. Nah, kemudian satu nih yang mesti kita highlight nih kalau membahas tentang perilaku konsumtif, yaitu penggunaan kartu kredit. Tadi Len juga sudah sempat sempat mention ya mengenai kartu kredit ini. Apalagi Ya, bagi kita kan millennials itu adalah orang-orang yang di usia 1981 sampai 1995, di mana orang-orang dalam usia ini berarti range umurnya kalau sekarang berarti dari 25 sampai 40 ya kurang lebih. Itu kan betul. usia-usia produktif ya, usia-usia produktif, maka itu seperti jadi target utama pasti bagi kartu kredit gitu.
Dan ketika kita sudah berhasil punya satu, waduh, apalagi kualitas pembayaran kita lancar, waduh, itu bisa tiap hari mungkin ya kita ditelepon Betul. sama rekan-rekan sales kartu kredit untuk ditawarin kartu baru atau ditawarin upgrade limit. Nah, seringkali kita jadi merasa, waduh, ini kebanggaan untuk kita gitu ya. Nah, sebenarnya kan Mhm. nggak salah juga kalau memang kita punya kartu kredit, karena saya pun punya kartu kredit karena kemudian saya manfaatkan untuk promo. Biasanya kalau kartu kredit suka ada tuh ya Lian ya, promo. Betul. Nah, nah itu gitu. Kemudian atau kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi kita punya punya oke nanti apalagi dia punya fasilitas bisa dicicil dan lainnya gitu. Tapi nah ini yang menarik adalah ini salah satu kenapa kita ngobrolin tentang keuangan ini. Karena kalau misalnya diomongin, aduh kartu kredit itu justru nanti malah terus seperti tutup lubang gali lubang gitu ya. Gali lubang, Ibaratnya kita tutup lubang. gali lubang tutup lubang. Oh ya digali dulu ya. Betul. Iya, gali lubang, tutup Betul. lubang. Jadi bulan ini kita pakai dulu, bulan depan tutup lagi pakai gaji kita karena gaji kita udah bayar tagihan bulan lalu, ya udah kita pakai lagi begitu terus gitu. Tapi Betul. sebenarnya kalau kita lihat gitu, ini juga punya manfaat yang positif selama memang kita gunakannya juga dengan bijak gitu. Saya tuh kalau ngomongin kartu kredit, misalnya saya makan di mana, pasti pertanyaan pertama saya waktu mau bayar, saya akan tanya, Mbak atau Mas, ada promo apa? Bener nggak, Lian? Betul. Betul. Iya, kita akan tanya, ada promo apa? Pakai pembayaran melalui kartu kredit atau debit atau mungkin pembayaran yang dompet digital ya, yang cashless ya gitu. Karena biasanya setiap tempat makan, apalagi di masa-masa sekarang, mereka berlomba-lomba untuk memberikan promo. Nah, itu kita juga harus smart, kita harus bijak juga menggunakan kartu kredit kita, menggunakan kartu debit atau mungkin dompet-dompet digital begitu. Betul. Setuju sekali. Nah, tapi kebanyakan masyarakat di luar sana, khususnya millennials, itu masih belum paham gitu ya. Apa namanya? Untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Sebenarnya balik lagi, kalau misalkan di sini mungkin ada sahabat Simas Jiwa yang generasi millennials gitu ya, masuk range usia 25 sampai 40 tahun masih masih dalam masuk kategori millennials, mungkin mereka akan berkata seperti ini ya, kok kaum millennials mulu sih yang disalahin gitu ya, kok kita terus nih yang disalah-salahin gitu ya, karena memang kalau kita mau lihat memang penyumbang terbesar. Oh ya, untuk informasi aja tadi kita sudah melakukan survei, Cindy melakukan survei ya bahwa di Indonesia ini sendiri memiliki mendapatkan peringkat nomor 4 di dunia yang dimana masyarakatnya itu adalah konsumtif. Wow, saya baru mau tanya, ini kirain membanggakan ya kan peringkat keempat di dunia. Mhm. Ternyata konsumtif. Konsumtif gitu. Nah, tapi Aduh, kita heeh. betul sekali Ella. Tapi kita peringkat nomor 4 ini sebenarnya kalau misalkan kita memiliki dua pandangan yang berbeda ya. Ada yang positif, ada yang negatif, atau ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Nah, kita membahas masalah yang untuk posisi positifnya dulu gitu ya. Negara yang memiliki konsumtif itu masyarakatnya memiliki konsumtif yang tinggi sama saja masyarakatnya membantu perekonomian di negaranya tersebut gitu ya. Betul, Itu saya positif yang setuju. pertama gitu. Mm-mm. Tapi negatifnya gitu ya. Negatifnya itu ternyata banyak masyarakat Indonesia sendiri yang tidak cerdas gitu ya, yang tidak bisa memanage keuangannya. Kita konsumtif boleh, Mm-mm. tapi harus dibarengi dengan literasi keuangan. Jangan sampai kita konsumtif, tapi kita nggak tahu ngatur keuangan kita tuh seperti apa. Kita nggak tahu literasi keuangan itu apa. Nah, problemnya di Indonesia sendiri kondisi ya banyak yang negatif, Ella. Memang, Betul. memang perekonomian di Indonesia membantu perekonomian di Indonesia, tapi secara individu, gitu ya. Secara individunya sendiri
kita menjadi masyarakat yang ibaratnya mohon maaf bodoh jadinya. Gitu. Kita pasti yang punya masa depan gitu ya. Masa depan kita apa? Yang menjadi pertanyaan saya, masa depan kita itu mau jadi seperti apa? Sampai kapan kita mau begini terus? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita terus Kalau kita terus menjadi orang yang konsumtif, gitu ya, tapi tidak dibarengi dengan literasi keuangan, mau sampai kapan kita begini? Saya rasa kita juga nggak tahu ya mau sampai kapan gitu ya. Kita juga nggak tahu nih kalau misalkan memang ada pertanyaan seperti itu. Betul. Gitu. Apalagi kalau tadi kita bilang, kalau Lian juga sempat tanya, kenapa sih Gen Y terus yang disalahin? Kenapa sih millennials terus yang disalahin gitu? Yang pertama yang harus kita lihat adalah generasi Y atau generasi millennials ini adalah orang-orang yang lahir tahun 1981 sampai 1995. Di mana itu adalah usia-usia produktif, bahkan sampai 95 ya. Mungkin kalau adik-adik kita kelahiran 96, sekarang usianya sekitar 20, ya 25, 24, 25 begitu ya. 24, iya, betul. Ya, 24 sekitar, kurang lebih sekitar segitu. Nah, itu pastinya nantinya punya karakteristik lain lagi gitu kan. Nah, tapi kalau di generasi Y ini adalah usia-usia yang produktif. Mungkin kalau kita bilang, iya kan kalau generasi X juga usianya masih ada yang produktif gitu. Karena kan kalau X itu dari tahun 1930 sampai 1980 gitu. Jadi masih juga ada usia yang produktif. Tapi kita harus lihat bahwa generasi Y ini hidup di masa di mana internet sudah berkembang gitu. Kalau kita lihat, bahkan ini realitanya saja gitu, orang tua kita mungkin baru menggunakan handphone yang memang mengikuti zaman itu mungkin. Halo Ella, Gitu. Ella, Halo, oke, iya Ella, masih aman suara saya? oke, aman. Tadi Oke, oke. sempat nge-freeze Ella. Oh, sempat freeze. Oke. Ya, saya lanjutkan. Oke. Jadi, kalau misalnya kita lihat seperti penggunaan, misalnya kalau kita lihat ya, Liani, orang tua kita mungkin baru punya handphone yang mengikuti zaman, itu mungkin sekarang ketika kita sendiri sudah bisa punya handphone yang canggih misalnya. Jadi, kita juga, "Pa, beli ini dong, Ma, beli ini dong," gitu kan. Dan ini juga pengalaman real yang saya alami gitu. Ketika saya mau makan dengan orang tua saya, pasti tanpa kita sadari kadang tuh ada perbedaan. Kalau orang tua saya kan lebih memilih, oh ya ini makanannya enak. Tapi kalau saya dan adik saya ada kecenderungan, ini tempatnya enak loh Ma, ini tempatnya bagus loh Ma, gitu. Jadi karena mungkin kita lihat review, karena kan kalau review ya review makanan ya mungkin buat kita relatif ya. Tapi kalau orang tua kita Betul. cenderung lebih konservatif, lebih ya yang ya sudah tahu deh ini makanannya enak walaupun harus makan di situ lagi gitu. Jadi misalnya weekend kan ya kita family time gitu jalan dengan keluarga, kemudian makan pasti kalau orang tua saya yang pilih itu tempat makan yang kita sudah pernah makan, kita memang sudah ya tahu rasanya enak atau enggak gitu. Baru Iya, sekarang-sekarang ini mungkin seperti mama saya mulai belajar-belajar media sosial, mulai lihat Instagram, baru mengikuti perkembangan. Nah, kenapa akhirnya dari tadi yang kita omongin adalah millennials, millennials, millennials. Gitu. betul. Tapi padahal memang seperti yang kita informasikan juga bahwa sebenarnya generasi X juga banyak menyumbang kontribusi sebagai masyarakat konsumtif, gitu ya. Iya. Nah, tetapi di sini juga ada perbedaan nih, konsumtif dari segi millennials dan juga konsumtif dari segi generasi X, Ella. Iya. Perbedaannya seperti apa? Biasanya perbedaannya itu untuk generasi X itu
yang sudah memikirkan gitu ya, karena mereka pastinya generasi sudah mendului kita gitu ya. Tentunya mereka juga pasti sudah merasakan yang namanya pahit asam garam tuh udah semua mereka cobain gitu ya. Masa-masa kita mungkin mereka juga sudah melewatin itu semua. Nah, sehingga mereka memang konsumtif, tapi mereka yakin percaya gitu ya, bahwa konsumtif mereka itu memiliki namanya value gitu. Contohnya, kalau misalkan kita flashback gitu ya, orang tua kita dulu, orang-orang zaman dulu yang belum ada sosial media, yang belum ada gadget, yang belum ada soal edukasi literasi keuangan, gitu ya. Tapi hidup mereka itu ibaratnya waktu kita masih kecil kan pasti hidup kita itu enak gitu ya. Maksudnya orang tua kita juga sudah mempersiapkan semua gitu ya. Nah, terus juga mereka pemikirannya kalau orang tua kita zaman dulu itu gitu ya, ketika mereka mempunyai uang atau tabungan, mereka lebih baik invest tanah. Betul. Itu orang tua zaman dulu ibaratnya gitu. Padahal zaman dulu itu jangankan edukasi literasi keuangan, handphone aja nggak ada, sosial Mm-mm. media apalagi gitu ya. Bahkan media elektronik aja ibaratnya dulu itu saya ingat sekali, zaman saya masih kecil itu masih yang TV hitam putih. Ella tahu yang TV zaman dulu jadul banget gitu ya, yang hitam putih. Itu TV berwarna itu saya ingat sekali waktu saya SD kelas satu mungkin ya. Kelas satu atau TK itu baru ada TV berwarna. Mm-mm. Kalau saya masih kecil itu TV-nya masih TV hitam putih, bahkan masih banyak juga orang yang mendengarkan radio dulu. Betul. Kalau sekarang sudah ada canggih, udah ada DVD, udah ada MP3, sudah ada Spotify, sudah ada Juke gitu ya. Kalau dulu kalau mau denger musik itu di radio gitu ya. Request ya, request lagu ya. Request betul gitu ya. Mm-mm. Itu yang dulu kita hadapin. Tapi pemikiran orang tua zaman dulu gitu ya, itu beda. Sehingga perbedaannya ketika mereka punya uang gitu ya, mereka lebih memilih untuk invest tanah. Invest tanah itu apa? Ya, kita tahu sendiri gitu ya. Tentunya harga tanah itu tiap tahun itu pasti akan mengalami namanya peningkatan. Terus juga mereka berpikirnya, ya udahlah nanti buat warisan anak-anak gitu ya. Setidaknya mereka sudah memberikan bekal nih untuk kita gitu ya. Tapi kalau pemikiran anak-anak zaman sekarang, terutama generasi millennials gitu ya, punya uang sekarang ya udahlah, buat sekarang aja. Kita happy-happy sekarang aja. Besok bisa makan apa enggak? Ya urusan besok. Yang penting hari ini kita senang-senang dulu aja. Pemikirannya itu sudah jauh berbeda gitu. Nah, untuk generasi X juga memang mereka konsumtif, tapi konsumtifnya mereka gitu ya, itu untuk sesuatu yang bermanfaat, yang memiliki nilai value-nya. Contohnya, itu biasanya orang tua generasi X itu kalau misalkan punya dana gitu ya, lebih baik beliin tanah, bangunin kos-kosan. Nah, itu kan memiliki value atau nilai nilai plusnya gitu ya. Tapi kalau untuk generasi millennials gitu, aduh, jarang sekali saya lihat konsumtif mereka itu yang memang menghasilkan sesuatu nilai plusnya. Itu kalau menurut saya sendiri. Kalau menurut Ella gimana? Iya, betul. Kalau apa menurut saya seperti yang tadi sudah saya bilang ya mengenai apa generasi Y, mengenai generasi X, karena memang ada perbedaan. Pasti juga karena faktor perbedaan eh, zaman gitu ya. Kalau memang dulu eh, belum semudah sekarang untuk mengakses berbagai macam informasi, mengakses hal-hal yang terjadi gitu. Kalau dulu mungkin kalau mau tahu keadaan tetangga harus ke tukang sayur dulu ibu-ibunya ya, baru Betul tahu tuh. sekali. Kalau sekarang kita tinggal follow-followan sosial media, kita bisa tahu tuh tetangga kita lagi kenapa. Atau em, seperti misalnya
kemarin itu ada tetangga saya beberapa rumah agak cukup jauh ternyata terpapar virus COVID-19. Kemudian ayah Mhm. saya info, iya si yang di sana terpapar gitu. Kita bisa tahu semudah itu karena sudah bisa lewat WhatsApp, karena ada WhatsApp grup untuk RT atau RW gitu. Ya, kalau zaman dulu misalnya virus COVID ini sudah ada, kita baru tahu mungkin waktu udah sembuh gitu. Wah, ternyata kemarin kena ya gitu. Jadi karena sekarang akses media sosial, internet sangat mudah sekali untuk kita raih gitu. Makanya kenapa memang kita khususnya membahas untuk generasi millennials atau generasi Y. Kita nggak tahu ya nanti kan ke depannya. Ya kita senang sekali kalau memang literasi ini juga bisa disaksikan oleh adik-adik kita yang ada di Gen Z gitu. Jadi Mhm. bisa mulai belajar juga. Mungkin kan kalau mereka usianya mungkin ada yang baru lulus kuliah atau sedang kuliah. Kita akan senang sekali jika kalian juga bisa menyaksikan tayangan ini atau belajar bagaimana mengelola keuangan. Setuju sekali karena memang itu kita mengadakan edukasi ini mengenai memperkenalkan literasi keuangan ini kepada sahabat Simas Jiwa tentunya bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat Simas Jiwa, tapi buat kalian semuanya ya. Kita pengen Betul. masyarakat Indonesia itu pintar dalam mengelola keuangan, cerdas dalam mengatur keuangan, tahu tentang literasi keuangan. Itu tujuan kita. Nah, Ella, saya ingin bertanya nih kepada Ella ya. Saya ada satu pertanyaan. Misalkan gitu ya, ada katakanlah generasi millennials yang memang sudah bekerja. Lalu dia apa namanya bertanya nih, saya nggak bisa gitu mengatur keuangan saya gitu. Saya nggak bisa menyisihkan income yang saya punya setiap bulannya itu untuk tabungan gitu ya, untuk tabungan, untuk saya karena apa? Karena uh, gaji saya gitu ya, itu untuk menutupi kebutuhan saya sehari-hari dan untuk membiayain kuliah saya misalkan. Ada satu generasi milenials yang memang sudah bekerja tapi dia melanjutkan pendidikannya kuliah gitu tapi Iya, dengan biaya betul. sendiri gitu. Nah, sehingga ada pertanyaan, misalkan nih itu terjadi sama saya gitu. Misalkan saya bertanya sama Ella, saya pada saat apa bertanya, misalkan Ella, Kak Ella, saya tidak bisa nih menyisikan apa namanya income saya untuk tabungan. Kenapa? Karena karena income yang saya punya itu untuk kebutuhan sehari-hari saya plus saya membiayai kuliah saya. Nah, menurut Ella sendiri kalau misalkan memang ada generasi millennials yang seperti itu, menurut pandangan Ella sendiri seperti apa? Ya, kalau menurut saya pastinya kan pendidikan juga satu hal yang penting gitu ya untuk kita. Apalagi kalau memang itu kita melanjutkan ke jenjang berikutnya. Let's say kemarin sudah S1, kemudian kita ya berjuang mengumpulkan uang, kemudian kita melanjutkan pendidikan ke strata 2. Nah, menurut saya pendidikan itu juga merupakan salah satu bentuk seperti investasi gitu. Artinya dengan kita punya pendidikan yang baik, dengan kita memikirkan, oh ya saya mau punya jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu kan pastinya dengan harapan untuk kita bisa punya kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah, kalau memang untuk sekarang ya mungkin dana itu ya memang memang dialokasikan untuk investasi jangka panjang tersebut, untuk pendidikan tersebut gitu. Dan mungkin balik lagi kita juga harus lihat-lihat lagi nih masalah kebutuhan. Berarti kan untuk dana pendidikan ini udah nggak bisa diganggu nih. Oke, ini sudah yang wah pokoknya udah fix lah, sudah tidak bisa diapa-apain Betul. gitu. Nah, kita bisa lihat lagi nih dari aspek-aspek yang lain. Misalnya aspek kebutuhan sehari-hari. Coba kita list lagi, apakah memang pengeluaran kita sehari-hari memang semuanya sudah sesuatu yang sesuai. Artinya sudah sesuatu yang memang seefisien mungkin. Misalnya soal makan gitu. Nah, kita punya budget makan berapa misalnya. Tapi kita lihat lagi apakah memang itu sudah sesuai atau misalnya kita masih punya alternatif lain untuk mencari makan yang relatif lebih terjangkau
atau mungkin bisa sesekali kita kita selingi dengan kita memasak sendiri, walaupun nggak setiap hari gitu ya, karena mungkin kesibukan dan lainnya. Tapi mungkin kita juga bisa bisa stok bahan makanan yang mudah untuk dimasak, yang tahan lama gitu. Jadi banyak banyak hal yang masih bisa kita 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 lihat kembali, kita review, kita coba atur kembali. Gitu sih kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan memang keputusannya ya sudah, income saya hanya untuk memenuhi kebutuhan saya aja. Itu aja kebutuhan sehari-hari saya sudah pas ibaratnya seperti itu. Karena memang income saya hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya dan biaya kuliah saya gitu, pendidikan saya. Nah, pandangan Ella itu Ella maksudnya dia tidak bisa menyisikan income dia untuk tabungan sama sekali. Dari Iya, Ella, kalau sudut pandang Ella sendiri seperti apa? ya kalau dari saya itu tadi ya. Jadi ini seperti investasi. Jadi oke, sekarang fokus saja dulu kepada pendidikan gitu. Jadi nanti ketika memang pendidikannya sudah selesai bisa juga nih, mungkin nggak bisa nabung sekarang, tapi akhirnya jadi belajar lebih sungguh-sungguh. Jadi memang bisa lulus tepat waktu gitu. Mungkin kalau dulu kuliah S1 masih dibayarin orang tua, kuliahnya masih ngaret-ngaret, lulusnya masih telat-telat gitu, atau mungkin masih ngulang-ngulang mata kuliah gitu. Nah, sekarang karena sudah merasakan nih membiayai dengan biaya sendiri, dengan penghasilan sendiri, jadi eh, bisa lebih serius gitu. Artinya kan mungkin memang seperti yang Lian bilang tadi, oh udah nggak bisa nih, udah nggak bisa diapa-apain lagi, baik dari kebutuhan maupun dari biaya pendidikan. Artinya setiap bulan sudah pas sekali. Nah itu kita bisa 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 menyesuaikan dari ya udah cepet-cepet lulus, jangan sering-sering ngulang mata kuliah, kalau bisa tidak ada yang mengulang, gitu Lian. Kalau dari Lian Setuju sendiri sekali. bagaimana nih? Karena kan dulu pernah ya Lian ya, kuliah sambil dengan biaya sendiri waktu itu ya. Betul sekali. Kalau saya sendiri pribadi apresiasi sekali ya apabila ada generasi milenial yang cara berpikirnya seperti itu. Karena memang pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Gitu ya. Pendidikan itu investasi, betul sekali kata Ella, investasi yang memang jangka panjang. Karena apa? Karena dengan kita mengutamakan pendidikan, otomatis karir kita juga akan semakin meningkat apabila kita berkeinginan atau bercita-cita, saya pengen jenjang karir saya bagus. Nah, salah satunya penunjang agar karir kita bagus itu adalah melalui pendidikan gitu ya. Jadi menurut saya kalau misalkan memang ada generasi milenial yang cara berpikirnya seperti itu, saya malah apresiasi sekali. Karena apa? Dia memang tidak memiliki tabungan secara fisik, tapi dia memiliki tabungan untuk masa depan. Karena pendidikan itu pasti akan berguna untuk masa depan kita nanti, gitu ya. Masa depan kita seperti apa ya? Contohnya jenjang karir kita, pasti jenjang karir kita akan bagus, gitu ya. Karena ketika kita biaya kuliah kita dibiayain orang tua sama kita membiayain kuliah kita dengan sendiri itu beda. Banyak sekali generasi milenials itu yang memang ketika dibiayain masih orang tuanya gitu ya, masih banyak yang bolos gitu ya, masih Ngulang mata masih kuliah. mengulang mata kuliah, terus juga ada yang bahkan apa namanya semesternya dipakai gitu ya, nggak dibayarkan gitu, karena memang mereka berpikir ya udah belum merasakan bagaimana susahnya mencari uang sendiri. Tapi kalau misalkan kita tahu nih, kita kuliah, kita kerja, terus kita kuliah dengan biaya kita sendiri. Nah, itu pasti kita mau bolos aja kita mikir 2 kali pastinya ya. Betul. Karena apa? Sayang. Iya. Saya udah capek-capek kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, dari pagi sampai sore gitu ya. Ketika teman ngajakin bolos, yakin deh. Kita berpikir 2 kali, bahkan bisa berkali-kali gitu ya. Karena ya kita cari income sendiri, susahnya kayak gimana, belum lagi kita apa namanya membagi waktu kita gitu ya antara kerja sama kuliah. Kalau bisa tuh kita cepet-cepet lulus gitu ya. Betul. Supaya apa? Supaya jenjang karir kita juga bagus. Terus juga yang tadi misalkan kita nggak bisa nabung nih katakanlah karena memang budget dari income kita
sudah kita sisihkan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga biaya kuliah gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita cepat-cepat lulus, yang tadinya biaya kuliah kita bisa kita tabungkan, bisa kita sisihkan untuk tabungan kita masa depan. Ya. Kalau saya pribadi, apabila ada pemikiran generasi milenial yang seperti itu, saya apresiasi sekali. Walaupun mungkin gitu ya, dia tidak ada tabungan karena memang semua income-nya itu hanya terpenuhi untuk kebutuhan sehari-hari dan juga biaya kuliah. Itu saya apresiasi sekali gitu, karena memang dia tidak punya tabungan secara fisik, tapi dia sudah menabung untuk masa depannya dia melalui apa? Sudah Melalui punya seperti pendidikan. investasi ya, betul. Betul sekali gitu. Nah, tapi pada kenyataannya di lapangan gitu ya, untuk hal seperti itu masih sangat minim. Saya pernah kerja sambil kuliah, sangat challenging. Betul sekali, Pak. Betul sekali, Pak Suwandi. Gitu ya? Betul sekali. Terima kasih, Pak Suwandi, atas pertanyaan, atas statementnya atas gitu komentarnya, ya. Iya. Komentarnya, betul. Karena memang itu sangat challenging sekali. Karena apa? Selain kita challengingnya itu, kita dari segi waktu, membagi waktu, dari segi kita mengatur keuangan kita gitu ya. Karena kan kita tahu sendiri, biaya kuliah itu tidak murah. Betul, saya setuju. Lalu juga belum lagi kita kerja dari pagi sampai sore, terus malamnya lanjut lagi kuliah. Belum lagi tugas kantor yang belum selesai harus kita selesain. Belum lagi tugas kuliah. Itu benar-benar memang challenge banget buat kita ya. Jadi ketika ada generasi milenials yang kerja sambil kuliah, itu saya sangat apresiasi sekali. Betul. Tidak banyak orang yang bisa melakukan hal tersebut. Banyak kan sekarang generasi milenials itu, ya sudahlah ya gitu ya, masih kuliah nanti aja, masih ada orang tua, masih mengandalkan orang tua. Bahkan, ya ketika ada temen yang ngajakin nongkrong, ngajakin bolos, hayo ikut gitu ya, nongkrong. Bahkan, kalau misalkan ujian nggak fokus sehingga nilainya di bawah rata-rata, ngulang mata kuliah lagi gitu ya, karena mereka menganggap remeh, menganggap masih belum tahu nih bahwa kita mencari uang itu nggak gampang, masih menyepelekan gitu ya. Kenyataannya seperti itu, masih banyak sekali. Nah, maka dari itu juga kita juga pengennya generasi milenials itu pintar ataupun cerdas ya dalam mengatur keuangannya, terutama gitu. Ya walaupun sekarang kita kuliahnya masih dibiayain sama orang tua, nggak ada salahnya juga. Tapi setidaknya kita juga bisa lah memanfaatkan itu semua. Jangan sampai nih kita ngulang terus-terusan mata kuliahnya, bolos gitu ya. Kasihan orang tua kita. Orang tua kita pengennya masa depan kita cerah gitu ya. Jangan dari situ kita sudah memberikan atau sudah membantu orang tua kita, setidaknya meringankan, walaupun memang tidak terlalu tidak terlalu signifikan, betul. Tapi setidaknya ya kita lulus tepat waktu, mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, itu kan suatu kita sudah memberikan suatu kebanggaan untuk orang tua kita. Jangan sampai kita udah dibiayain kuliah, kita bolos, nilai kita anjlok gitu ya. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Makanya betul sekali. Di sini kita pengennya edukasi ini adalah bagaimana kita mengatur keuangan kita gitu ya, terutama generasi milenial. Tapi juga Ella, lagi-lagi gitu ya, kita membahas kayaknya kita nyalahin generasi milenial terus gitu ya, padahal memang kaum generasi X juga sebetulnya banyak juga gitu ya yang memberikan kontribusi sebagai masyarakat yang konsumtif gitu ya. Walaupun memang tadi sudah kita sampaikan mungkin cara berpikirnya gitu ya antara generasi X dan juga generasi milenial mungkin berbeda gitu ya, konsumtifnya berbeda. Tapi tentunya
kita juga harus tahu nih, gitu ya. Tujuan kita berencana, tujuan kita mengelola keuangan kita itu untuk apa? Tentunya juga sebagai orang tua, kita memiliki yang namanya impian atau cita-cita pengennya anak kita tumbuh kembangnya baik gitu ya, bagus. Iya, betul. Terus juga kita sebagai orang tua pengennya anak kita itu mendapatkan pendidikan yang bagus. Mungkin sebagian besar ada orang tuanya bercita-cita, saya pengennya anak saya kuliah di luar negeri. Gitu ya. Tapi setidaknya walaupun kayaknya di luar negeri nggak sanggup deh, karena biayanya pasti mahal. Iya. Oke, setidaknya kita tetap kuliah di Indonesia, tapi pastinya orang tua juga pasti menginginkan setidaknya kita masuk ke universitas yang memang bagus. Walaupun kita tidak kuliah di luar negeri gitu ya, tapi setidaknya orang tua kita berharap, anak saya pengennya masuk kuliahnya di universitas terkemuka di Indonesia. Nah, itu kan pasti suatu impian, saya rasa impian semua orang tua ya, hal seperti Betul. itu. Gitu. Kita juga pengen nih anak kita tumbuh kembangnya dengan baik, dengan bagus, gitu ya. Tentunya contohnya seperti apa ya? Tumbuh kembang di lingkungan, gitu ya, lingkungan keluarga yang baik juga, yang sehat juga, gitu. Terutama dari tempat tinggal kita juga, gitu ya. Pasti kan orang tua sudah memikirkan hal itu. Otomatis kan kalau misalkan tumbuh kembang anak itu berpengaruh dari lingkungan, gitu ya, lingkungan sekitar. Nah, salah satunya apa? Berpengaruh besar adalah tempat tinggal. Tentunya kita juga pasti pengen lah orang tua memberikan tempat tinggal yang layak untuk anak-anaknya, yang enak bahkan gitu ya. Itu impian semua orang tua. Gitu. Bahkan kalau misalkan sudah punya tempat tinggal yang bagus, gitu ya, lingkungan yang sehat, pasti juga orang tua juga pengen lah gitu ya. Punya impian, pengen beli mobil lah gitu ya. Biar bisa ajak anak-anak jalan-jalan gitu ya. Nah, itu kan semua adalah impian semua orang juga. Impian orang tua. Supaya bisa antar jemput anak sekolah gitu, nggak kepanasan, nggak kehujanan gitu ya. Nah, itu pasti saya rasa impian orang tua, semua orang tua. Jadi kita mengatur keuangan itu garis besarnya adalah supaya bisa mewujudkan masa depan atau impian kita, baik itu generasi milenial ataupun generasi X. Gitu. Nah, kalau dari Ella sendiri nih, gitu ya, itu kan tadi tujuannya. Kalau untuk manfaatnya sendiri untuk belajar literasi keuangan untuk generasi X seperti apa? Nah, bicara soal generasi nih, dari tadi kita bahas, wah Gen Y sepertinya selalu disalahkan. Betul. Kalau ya gitu, langsung di sini, apalagi sebagian besar mungkin yang menyaksikan tayangan ini ya ada di dalam usia atau ada di dalam kategori generasi Y gitu. Tapi ada satu realita nih Lian, yang namanya generasi sandwich atau generasi Y atau generasi milenial ini punya sebutan lain yang sekarang juga ya sedang diinformasikan atau disampaikan di banyak tempat gitu ya. Artinya generasi Y, generasi milenial itu disebut generasi sandwich. Kalau sandwich tahu ya analoginya adalah sandwich, kan di atasnya roti, di bawahnya roti, dan di tengah-tengahnya ya daging gitu. Jadi itu adalah keadaan yang terjadi pada generasi Y. Jadi generasi Y ini terhimpit oleh generasi di atasnya dan generasi di bawahnya. Jadi ada di tengah-tengah. Ya memang kalau secara pengertian pasti seperti itu. Generasi Y atau generasi milenial ada di antara generasi X dan generasi Z. Tapi yang menjadi permasalahan adalah generasi Y terhimpit dan punya seperti tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dua generasi ini. Jadi generasi Y harus memenuhi kebutuhan generasi X atau mungkin orang tuanya, karena sebagian besar orang-orang yang ada di generasi X itu sudah tidak produktif, sudah tidak menghasilkan lagi. Jadi sudah memasuki masa pensiun begitu. Dan juga generasi Y ini harus memenuhi kebutuhan di bawahnya atau generasi Z atau mungkin anak-anaknya. Nah,
akhirnya ini menimbulkan stres secara finansial. Banyak di sini sahabat Simas Jiwa yang sudah menikah, yang ada di usia usia masuk ke kategori generasi Y, kemudian mulai merasa, aduh, saya punya penghasilan tapi saya nggak bisa nikmatin. Saya punya income tapi cuman buat ya pasti kebutuhan anak atau bahkan untuk support kebutuhan orang tua. Nah, penyebab ini terjadi juga karena adanya kegagalan untuk cara pengelolaan keuangan di generasi sebelumnya. Jadi Oke. pada generasi X, pada masa mereka sedang produktif, mereka tidak punya satu pemahaman, mereka tidak punya satu pengetahuan untuk dapat mengelola keuangannya. Artinya kan salah satu manfaat dari kita mengelola keuangan dengan baik adalah kita bisa punya hidup yang sejahtera di masa yang akan datang. Jadi kita tidak hanya hidup untuk masa sekarang. Memang banyak seperti yang Lian bilang tadi, banyak juga dari generasi X yang sudah berpikir, sudah invest ke tanah mungkin, tapi belum semuanya, karena mungkin pada masa itu orang-orang yang punya tanah di mana-mana itu masih yang masuk dalam kategori misalnya menengah ke atas gitu, atau bahkan kategori atas gitu, kategori yang apa kehidupan sosialnya itu atau misalnya status sosial ekonominya itu yang di atas gitu. Nah, sementara Mhm. bahkan yang menengah saja itu belum banyak yang memiliki pemikiran seperti itu untuk memikirkan bagaimana nanti hidup di masa tua atau bahkan memikirkan bagaimana nasib generasi berikutnya yang adalah ya generasi Y ini gitu. Mhm. Jadi ya dan itu kan sudah lewat waktunya gitu. Sekarang tinggal bagaimana dari generasi Y ini bisa memutus nih supaya generasi di bawah kita tidak mengalami lagi yang namanya generasi sandwich. Tidak lagi merasa terhimpit karena harus memenuhi kebutuhan kita sebagai orang tuanya dan juga harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya nanti. Gitu, Rian. Oke. Nah, pertanyaan saya Ella, kalau misalkan Mm, tadi kan Ella Ella kan apa namanya? Berstatement bahwa jangan sampai nih kita generasi di bawah kita itu menjadi generasi sandwich gitu ya. Yang dimana dia harus memiliki yang namanya kewajiban untuk membantu perekonomian keluarganya, orang tuanya, dan juga kebutuhan dia sendiri, gitu ya. Betul, betul, betul seperti itu. Iya, Nah, betul betul. pertanyaan saya, bagaimana kalau misalkan memang gitu ya, kan kita sebagai anak tentunya gitu ya, ketika ketika orang tua kita sudah tidak produktif, katakanlah, sudah tidak produktif lagi, yang dimana otomatis orang tua kita kan pasti yang namanya mengalami kehilangan income ya, atau berkurangnya pendapatan, gitu. Karena memang sudah tidak produktif lagi, otomatis income-nya kehilangan income gitu ya. Nah, sehingga ibaratnya kita sebagai anak tentunya tidak mau lah ya, kita pengennya pasti memberikan atau membalas budi jasa-jasa orang tua kita, walaupun gitu ya sampai kapanpun itu tidak akan pernah terbalaskan. Setidaknya kita sebagai anak itu pasti pengen ya udahlah gitu ya, bantu orang tua masa tuanya gitu ya. Nah, itu seperti apa? Karena kan memang kita sebagai anak juga, kalau saya pribadi sampai dengan saat ini saya sudah bekerja, oke. Orang tua saya memang tidak sebenarnya mengharapkan gitu ya, tidak mengharapkan apa yang kita kasih gitu ya. Yang penting kalau orang tua saya itu yang penting buat kamu dulu cukup, udah bersyukur gitu ya. Tapi saya berpikirnya, aduh saya udah kerja, orang tua saya banyak ikut andil di kehidupan saya sampai dengan saya saat ini gitu ya. Nah, tidak ada salahnya juga saya ibaratnya menyenangkan mereka. Setidaknya saya setiap bulan memberikan uang gitu kepada mereka, memberikan jatah bulanan buat mereka, walaupun dari segi apa namanya, dari segi produktivitas papa saya masih aktif bekerja. Terus juga tetapi saya tidak berpikir hal itu. Saya berpikirnya saya kerja, saya memiliki income, saya pengen memberikan income saya untuk mereka, membagikan income saya kepada mereka. Nah, itu bukannya suatu hal yang memang uh, perlu atau wajib kita berikan ketika
orang tua kita tidak memiliki aktivitas lagi. Nah, Itu. iya, ini kata kuncinya yang terakhir tadi adalah wajib memberikan gitu. Di sini yang harus Mm-mm. kita garis bawahi adalah ketika kita punya kewajiban atau tanggung jawab. Jadi Mhm. generasi Y yang memang terhimpit tadi adalah memang ketika punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Mungkin kalau di sini Lian bilang, iya, papa saya masih bekerja, gitu. Atau mungkin memang banyak juga kan di luar sana yang pensiun kemudian masih mendapatkan ya dana pensiun, masih masih Betul. masih punya income lah setiap bulannya. Nah, kita tidak bicara dalam porsi yang seperti itu, tapi bagi tidak sedikit juga bagi mereka yang mungkin orang tuanya sudah tidak bekerja dan memang sudah tidak ada income. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, bahkan misalnya untuk makan, itu memang harus disupport dari kita, dari generasi Y. Mhm. Itu kalau misalnya seperti yang Lian sampaikan kan barusan adalah, oh ya kita tujuannya menyenangkan orang tua. Kita ibaratnya ya balas budi, Balas budi, walaupun yang kita betul. tahu ya, walaupun memang kita tahu bahwa ya kasih sayang orang tua kita ya kita nggak akan pernah bisa balas gitu. Tapi ini bentuk kita gitu. Kita sekarang sudah berbeda, kita sekarang sudah punya penghasilan, kita sekarang sudah lebih mandiri. Nah, kita mau juga nih menyenangkan gitu. Ini tidak termasuk ke dalam generasi Y yang mengalami keadaan generasi sandwich tadi, Lian. Jadi yang Oke. mengalami adalah yang memang punya kewajiban karena orang tuanya tidak punya income, tidak punya mungkin pensiunan atau misalnya tidak punya asuransi sehingga ya tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oke. Berarti intinya generasi sandwich itu generasi yang memang dimana mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membiayai hidup orang tuanya ketika orang tuanya tidak memiliki income. Betul, Iya, seperti itu, Ella. betul, iya. Mm-mm. Oke. Eh, tetapi bukannya itu suatu kewajiban, justru justru kita harus membiayain orang tua kita Mm. ketika orang tua kita tidak memiliki income. Iya, iya. Jadi itu dia karena memang apa dari yang sebelumnya nih di generasi X, mereka tidak memikirkan karena mikirnya oh ya sudah nanti saya kerja sampai di usia sekian, kemudian saya punya anak. Nah, nanti tugas gantian itu. Tugas anak saya untuk Oh, menghidupi saya. oke, Seperti oke, itu kan. oke, oke, Ada oke, iya, juga iya. ada juga mindset yang seperti itu gitu. Jadi iya masa saya sudah selesai untuk bekerja, ya sudah gantian dong. Jadi tanggung jawab anak saya untuk memenuhi kebutuhan saya Oh, gitu kan. oke. Berarti Kan intinya generasi sandwich itu adalah dengan sengaja berarti ya orang tua yang memang dengan sengaja bergantung gitu ya. Bergantung kepada anaknya untuk membiayai hidupnya gitu ya. ya jadi yang memang lebih kita lihat dari si generasi Y-nya ini artinya ya balik Mhm. lagi seperti yang tadi memang kita sebagai anak ya kita punya satu beban moral bahwa ya kita kalau kita punya income kita bisa sisihkan sekian untuk kita kasih ke orang tua walaupun seringkali juga orang tua bilang nggak usah yang penting kebutuhan kamu aja dulu terpenuhi gitu tapi berbeda Mhm. dengan mereka yang mengalami keadaan sandwich ini adalah memang mereka wajib memenuhi kebutuhan orang tuanya. Bahkan efeknya itu bisa sampai menimbulkan stres gitu. Kalau misalnya Oke. kita memberikan kepada orang tua, kita kan memberikannya ya dengan keikhlasan, Betul. dengan justru senang gitu. Kita bahagia ketika kita bisa membahagiakan orang tua kita. Seperti Betul, itu, betul. Lian. Bukan dijadikan beban berarti ya, bukan Betul, malah iya. menjadikan beban. Oke, 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 oke. Saya Mm-mm, sudah clear gitu ya. Karena saya tadi sempat agak sedikit bingung dengan statementnya Ella bahwa jangan sampai kita apa ya, tapi memang kita apa memenuhi kebutuhan orang tua kita itu malah menjadi beban intinya ya iya, betul. yang mengakibatkan kita stres karena kita punya kewajiban yang pasti gitu, yang harus gitu ya, sehingga apa ya, sehingga membuat kita stres, membuat kita jadi merasa terbebani dengan kondisi generasi sandwich ini gitu ya. Betul. Oke, 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 saya paham. Nah, untuk selanjutnya berarti
Ya, kalau saya rangkum dari statementnya Ella tadi bahwa kita juga harus mengetahui gitu ya kebutuhan kita saat ini dan juga kebutuhan masa depan. Karena Ella tadi berstatement bahwa ya kita hidup nggak sekarang aja, tapi ada Iya. masa depan kita juga yang harus kita pikirkan. Jadi kita di sini harus penuhi dulu nih, harus tahu dulu nih kebutuhan kita saat ini sama nanti untuk kebutuhan kita masa depan, gitu ya. Nah, kalau untuk masa depan sendiri gitu ya, dengan kita menabung dengan kita menyisihkan income kita setiap bulan, berarti kita sudah sama saja sudah apa ya? Sudah menyicil ibaratnya gitu ya, sudah menyicil kebutuhan kita untuk di masa depan. Seperti itu ya, Ella ya. Iya, betul. Jadi kita juga harus pastinya kan juga kita punya keinginan lah bahwa kita bisa hidup dalam keadaan yang sejahtera juga di masa yang akan datang, di masa tua, Betul. gitu. Jadi kita kita harus memikirkan em, kehidupan kita bukan hanya di masa yang sekarang. Nah, ini juga salah satu cara untuk mengukur kita sudah bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Yaitu Mhm. ada yang namanya istilahnya financial well-being. Jadi kita sudah bisa mempersiapkan diri kita untuk keadaan-keadaan yang bahkan misalnya tidak terduga atau mungkin keadaan di masa depan. Ya walaupun Mhm. kita tidak bisa memprediksi ya masa depan kita akan seperti apa gitu, tapi kita sudah Oke. mempersiapkan. Nah, selain itu juga tadi saya sebut bahwa kita bisa bertahan di keadaan yang tidak terduga. Nah, ini sudah Mhm. terjadi nih, seperti keadaan pandemi ini. Betul, betul Kita sekali. sudah mengalami satu apa ya perubahan yang benar-benar secara drastis gitu. Kita nggak Betul. nyangka bahwa kita sekarang ada di keadaan yang seperti ini, yang terbatas dalam segala hal, yang memang kita sulit untuk melakukan banyak hal, bahkan bukan hanya dari segi segi finansial saja ya, tapi dari segi Mhm. kesehatan juga, kemudian emosi bahkan kita waktu di awal-awal pandemi kan kita merasa takut, ketemu orang takut, bahkan sekarang juga kalau kita lagi ngobrol sama orang dan orang itu batuk-batuk misalnya, wah kita sudah mulai ada Parno. emosi-emosi negatif ya, iya Parno gitu kayak, Betul, betul. waduh kok dia batuk-batuk ya gitu, atau Betul. atau bahkan sesimpel kita dengar teman kita antigen, pasti kita tanya, lo kenapa kok antigen? Iya kan, Betul gitu. sekali. Jadi jadi itu gitu. Kita kalau ke keuangan ya mungkin ada juga memang yang tidak terdampak secara langsung, tapi banyak sekali sahabat Simas Jiwa di luar sana yang memang terdampak secara langsung karena pandemi ini, baik mereka yang karyawan di sebuah perusahaan atau instansi tertentu, kemudian mengalami pengurangan pendapatan, di mana haknya tidak dibayarkan secara full, memang karena efek dari pandemi ya, karena ada Mhm. penurunan juga dari segi perusahaan, Mhm. atau tidak sedikit juga kita menemukan sahabat Simas Jiwa, rekan-rekan kita yang memang harus dirumahkan karena mungkin efisiensi dari perusahaan, atau bahkan mereka yang berprofesi sebagai wira swasta, memiliki usaha sendiri, itu juga mengalami dampak dari pandemi ini. Setuju. Nah, Karena memang untuk situasi ini betul sekali itu kita juga harus bisa menghadapi situasi yang tidak terduga. Seperti situasi yang saat ini kita hadapi yaitu pandemi ya Ella. Karena memang seperti kita sudah ketahui bahwa pandemi ini sudah 1 tahun lebih betul. bermain di Indonesia sendiri ya, yang Iya. datang ke negara kita, yang dimana menyebabkan perekonomian di Indonesia sendiri, aduh benar-benar sangat-sangat memprihatinkan apalagi pada saat awal-awal COVID ini melanda di Indonesia gitu ya. Perekonomian benar-benar anjlok, pasar modal menjadi turun gitu ya. Karena apa? Karena efeknya banyak investor asing gitu ya menarik modal mereka yang sudah ditanamkan di pasar modal yang ada di Indonesia. Ya mereka juga tidak mau beresiko gitu ya. Kalau misalkan mereka masih mempertahankan modal mereka, ya otomatis kalau misalkan terjadi sesuatu sama Indonesia, maka mereka akan kehilangan harta bendanya gitu ya. Nah, maka dari itu mereka berbondong-bondong
semua investor asing menarik dana mereka dari pasar modal yang ada di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya kita juga tahu efek dari situasi pandemi ini di Indonesia sendiri itu benar-benar seperti yang Ella bilang gitu ya, sampai kehilangan pekerjaan, sampai beralih profesi gitu ya. Mungkin dari tadi dia kerjanya awalnya karyawan swasta, beralih profesi menjadi, mohon maaf, driver online gitu ya. Terus juga belum lagi dari yang profesinya sebagai wira swasta yang mengalami penurunan income gitu ya, penurunan omset, itu banyak sekali efek dari pandemi ini. Nah, sebetulnya kalau misalkan memang kita sudah siap, sudah merencanakan keuangan kita ataupun sudah mengelola keuangan kita dengan baik gitu ya, kita pasti tentunya siap dengan kondisi apapun gitu ya. Karena memang setidaknya kalau yang tadinya ibaratnya kita memiliki tabungan atau investasi gitu ya, yang dimana kita terjadi, oh oke, tadi Ella berkata haknya sebagai karyawan tidak dibayarkan secara full karena memang dari segi perusahaan juga tidak terlalu terkena dampaknya dari pandemi ini. Setidaknya kita sudah oke, kekurangan kita itu bisa kita ambil dari tabungan. Nah, berarti kan itu secara tidak langsung kita sudah siap sebenarnya menghadapi situasi yang tidak terduga, contohnya seperti pandemi ini. Itu saya sangat setuju sekali dengan statement Ella gitu ya. Kita harus siap gitu memasuki keadaan yang memang tidak terduga Betul. gitu. Itu salah satu memang dari pentingnya literasi keuangan. Nah, lalu selanjutnya Ella, di sini kita berbicara untuk literasi keuangan. Kalau tadi kan kita membahas gitu ya. Nah, kalau untuk asuransi sendiri, gitu, menurut Ella sendiri ada nggak sih kaitannya dengan literasi keuangan? Wah, sangat ada sekali, Lian. Karena Mhm, yang pertama, tadi salah satu salah satu indikator kita memahami. mhm. Halo? Oke, oke, ya Ella. Agak freeze tadi ya. Halo? Iya, oke. Nah, Oke. salah satu Iya betul, iya. Aman. eh, salah satu indikator kita memahami atau kita sudah bisa mengelola keuangan kita adalah kita memahami tentang pelayanan jasa keuangan gitu. Kalau mungkin selama ini kita sudah familiar dengan yang namanya tabungan, itu sejak kita masih Betul, kecil ya. Dan banyak juga perbankan yang betul. memang sudah ramah ramah anak gitu. Jadi memang memberikan fasilitas-fasilitas untuk anak gitu. Tapi indikator lain adalah kenapa asuransi ini dibahas? Karena asuransi ini kan bukan kayak makan cabai ya, makan langsung pedes gitu. Betul sekali. Iya, jadi kalau kita memiliki asuransi, ini kita seperti memiliki investasi jangka panjang. Dan Iya, ini juga betul. sesuai dengan tujuan kita bisa mengelola keuangan, yaitu kita punya hidup yang lebih sejahtera di masa yang akan datang. Kalau sekarang Mhm, kita lihatnya, aduh, cuman kayak buang-buang uang deh tiap bulan, gitu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ada satu hal yang namanya resiko. Resiko itu adalah sesuatu yang kita tidak mungkin bisa hindari. Karena resiko itu ada bermacam-macam. Bisa resiko kesehatan, misalnya mengalami sakit atau mengalami kecelakaan, dan juga resiko kehidupan, misalnya mengalami tutup usia. Nah, itu mungkin kalau kecelakaan atau sakit kita mungkin ya selama ini kita sehat-sehat saja, tidak pernah sakit mungkin. Tapi bagaimana dengan resiko kehidupan atau resiko tutup usia? Nah, ini adalah resiko yang tidak dapat dihindari oleh siapapun orangnya. Mau sehebat apapun dia tidak bisa menghindari resiko yang ini. Oleh sebab itu, kita perlu memiliki asuransi karena untuk meminimalisir kerugian finansial yang terjadi dari resiko tersebut. Karena memang biasanya nih Lian, resiko mhm. itu mengakibatkan kerugian secara finansial gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomong tentang resiko kehidupan atau resiko tutup usia,
mungkin bilangnya, oh ya udah, saya kan udah tutup usia, saya udah nggak punya beban. Tapi Mhm, beban itu akan kita tinggalkan untuk keluarga kita. mhm, ya, Apalagi jika seseorang tutup usia gitu ya, kalau kita lihat budaya Indonesia masih banyak adat-adat yang ketika seseorang tutup usia ya perlu ada prosesi, perlu ada upacara adat dan lainnya. Dan pasti semuanya itu membutuhkan dana ya, gitu. Jadi kenapa pentingnya memiliki asuransi? Cuma kadang asuransi ini kan banyak sekali stigma negatifnya ya Lian ya. betul, Misalnya, betul sekali. aduh asuransi ini PHP, asuransi ini makan uang nasabah, asuransi ini ribet klaimnya, atau bahkan yang banyak juga adalah, aduh ngapain sih asuransi, kok kita kayak nggak beriman gitu kan, atau Mhm. ngapain sih asuransi, belum tentu juga nanti memang apa nanti kalau kita tinggalin untuk keluarga kita, tapi kalau misalnya mereka tidak berbuat baik sama kita, ngapain saya tinggalin untuk keluarga saya? Jadi banyak sekali stigma-stigma negatif tentang asuransi ini gitu. Padahal kalau misalnya nih seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi Betul. di sini ya kita hadir untuk memberikan pengetahuan, memberikan informasi mengenai produk-produk asuransi jiwa. Oke, tentu. Saya setuju sekali karena memang banyak mindset nasabah gitu ya, mindset masyarakat Indonesia itu masih memang negatif ya terkait dengan asuransi. Masih banyak sekali stigma-stigma mereka yang beranggapan ya seperti Ella tadi bilang gitu ya, asuransi ribet klaimnya, makan uang nasabah gitu ya. Terus juga ada yang PHP lah segala macam, banyak sekali macam-macam gitu ya. Nah, sebenarnya memang di sini kita juga akan memberikan informasi gitu ya bahwa tidak semata-mata karena saya dan Ella dari instansi perusahaan asuransi tidak ya, tapi di sini kita memberikan secara general, secara global bahwa memang tidak ada perusahaan asuransi dimanapun, kita tidak hanya berbicara di Indonesia, tapi kita berbicara secara global, tidak ada asuransi, perusahaan asuransi yang jelek, gitu. Stigma-stigma negatif itu yang hadir di mindsetnya nasabah itu karena memang adanya miskomunikasi biasanya, gitu ya. Adanya miskomunikasinya apa gitu ya, biasanya nih si agentnya atau si sales asuransinya ini tidak menginformasikan produk asuransi itu secara detail. Itu yang pertama. Mm-mm. Sehingga nasabah itu tidak mengetahui secara detail juga terkait dengan produk yang dia beli. Seperti itu. Lalu yang kedua, masih banyak nasabah yang memang tidak mengetahui kebutuhannya sendiri. Contohnya gitu ya. Contohnya, dia membutuhkan asuransi kesehatan, tapi dia beli asuransi jiwa. Nah, itu kan dari situ saja sudah salah ya. Karena memang masih banyak nasabah yang tidak tahu kebutuhannya sendiri. Dia membutuhkan asuransi kesehatan, tapi yang dibelinya asuransi jiwa. Itu sudah salah. Terus sehingga apa? Nanti ujung-ujungnya komplain. Ketika dia mau tutup polisnya, gitu ya, uangnya tidak ada, balik lagi. Gitu. Yang ada di benaknya apa? Ah, itu asuransi makan uang nasabah tuh, gitu ya. Belum lagi oke, misalkan dia beli asuransinya gitu ya. Terus dijanjikan sama si agentnya atau si sales asuransinya. Oh iya Ibu, nanti 20 tahun kemudian Ibu dapatnya segini. Mm-mm. Ketika 20 tahun kemudian nasabahnya cair gitu ya mau tutup polisnya karena yang dijanjikan sama si salesnya itu dapat sekian gitu ya. Jadi oh nasabahnya sudah happy dong pasti ya. Nah, Betul. pada saat 20 tahun kemudian nasabahnya tutup gitu ya. Terus tidak sesuai nominalnya dengan yang dijanjikan sama si salesnya itu. Waduh, udahlah gitu ya. Komplain yang ada nasabah marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu ya. Disangka nasabah apa namanya? Disangka perusahaan asuransi yang makan uangnya gitu ya. Nah,
sebenarnya statement-statement seperti itu harus kita hindari gitu ya. Apalagi kalau misalkan profesi mungkin di sini ada profesi sahabat simas jiwa yang memang menjadi sales asuransi. Hal-hal seperti itu harus kita hindari ya. Karena kita berbeda, walaupun kita sama-sama apa namanya jasa keuangan, tapi kita berbeda dengan produk perbankan, gitu ya, berbeda sekali. Kita bekerja di perusahaan asuransi itu adalah menjalin atau membangun sistem kepercayaan kepada nasabah-nasabah kita. Kalau misalkan nasabah apa namanya marketing bank gitu ya, jual produk tabungan, tentunya ada buku sama ATM gitu ya yang didapat sama nasabah, dan juga nasabah nabung sekarang 1 jam kemudian uangnya mau ditarik bisa betul. gitu. Terus kalau misalkan nasabah kita jual produk deposito gitu ya, ya nasabah akan mendapatkan biliet deposito itu termasuk surat berharga. Iya. Dan juga jangka waktunya juga tidak terlalu panjang. Sebulan, 3 bulan, 6 bulan, paling lama itu setahun, 24 bulan. Nah, tapi kalau asuransi ini kita menjual sistem kepercayaan karena apa? Karena memang tabungan, tapi tabungan jangka panjang. Waktu yang sangat panjang sekali. Terus juga nasabah mendapatkan buku polis doang. Cuman buku gitu ya. Berbentuk buku gitu, hanya itu saja. Dan waktunya juga panjang sekali. Minim-minim itu 15 tahun. Gitu ya. Nah, itulah kita harus benar-benar memberikan informasi terkait kalau misalkan teman-teman gitu ya pengen jual produk asuransi, kita juga harus menjelaskan secara detail. Baik itu karena kan kita percaya ya, setiap produk itu pasti memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Iya, betul. Gitu. Jadi kita harus menginformasikan, jangan kelebihannya aja yang kita informasikan ke nasabah gitu ya, kita iming-imingin gitu ya. Bahkan yang nggak ada di produk kita ada-adain, kita tambah-tambahin. Aduh, jangan ya, kasihan nasabahnya. Iya, Nasabah betul merasa sekali. nasabah merasa tertipu. Ya Ella juga saya tanya kalau misalkan Ella menjadi nasabah di di PHP-in pasti nggak mau gitu ya. Iya, Karena saya betul. betul. Dan bukan Karena cuman itu, efeknya bukan hanya maksudnya bukan hanya ke saya. Artinya kan kita kan nasabah itu adalah media promosi juga ya, gitu. Jadi betul sekali. kalau misalnya saya puas, pasti saya akan bilang nih ke orang-orang di sekitar saya, kemarin saya ikut asuransi loh, gitu. Dan ternyata misalnya ya mulai dari salesnya memang responsif dan sangat membantu, kemudian juga memang produknya bagus, gitu. Artinya kan saya bisa menginformasikan ini ke rekan-rekan saya, gitu. Begitu juga Betul. kalau saya sebagai nasabah tidak puas, itu kan juga pasti, aduh pokoknya jangan di situ deh. Atau yang lebih parahnya, bukan hanya perusahaan asuransinya saja, tapi bisa secara general, gitu. Betul. Asuransi emang kayak gitu, gitu kan? Betul sekali. Mm-mm. Nah, betul sekali. Apalagi kan nasabah itu pasti, aduh, tahu sendiri ya nasabah ya. Sebagai media promosi juga gitu. Tapi maka dari itu kita menjual produk asuransi itu adalah menjual sistem kepercayaan. Karena memang kita menjalin hubungan baik dengan nasabah itu nggak cuma pada saat kita closing doang, gitu ya. Betul. Tapi untuk hubungan jangka panjang. Ketika kita misalkan sudah tidak bekerja di perusahaan asuransi itu, kita misalkan pindah nih ke asuransi lain gitu ya. Terus ketika ada nasabah kita yang tadinya closing sama kita di perusahaan sebelumnya, mau klaim atau bahkan mau nanya-nanya, ada komplain segala macam, ya kita juga harus tetap membantu mereka gitu ya. Jangan sampai kita biarin aja, nggak tahu bu gitu ya, karena saya udah nggak kerja di asuransi itu lagi, jangan gitu ya. Kita tetap bantu, kita tetap menjaga hubungan baik Menjembatani lah itu, ya. betul. Setidaknya, oke, baik bu, nanti akan saya bantu gitu ya ke bagian terkait gitu. Tapi saya sekarang sudah tidak bekerja di perusahaan asuransi tersebut. Tapi nanti untuk case ibu nanti akan saya teruskan ke bagian yang terkait ya bu ya, biar nanti
langsung ditangani sama pihak asuransinya langsung. Nah, kalau begitu kan berarti Betul. nasabah merasa, oh iya merasa terbantu gitu ya. Walaupun kita sudah tidak bekerja di perusahaan asuransi tersebut, tapi kita tidak melepaskan nasabah kita. Gitu. Kita masih membantu mereka, walaupun kita hanya sebagai jembatan saja. Betul kata Eta tadi. Kata Ella tadi ya, hanya apa sih? Menjembatani. Oke. Udah Iya, susah ya betul. pakai masker ya, memang kesulitan ya kita Betul. ya. Iya, Iya, sangat terbatas ya kalau sangat menggunakan masker terbatas, ini ya. itulah dia. Makanya nih Lian, kita juga nggak bosan-bosan mengingatkan sahabat si Mas Jiwa untuk kita Mhm. tetap menerapkan protokol kesehatan. Supaya Betul apa? sekali. Supaya pandemi ini cepat berlalu. Supaya Mhm. kita bisa balik lagi bebas ngobrol, nggak usah pakai masker, kita nggak Betul. parno sama orang, kita bisa yang mau nongkrong lagi ya selama memang budgetnya sudah memang wah ini pokoknya budgetnya hanya Cukup. sekian. Mhm. Ya silahkan gitu ya. Jangan Mhm. lupa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang sekarang nih Lian sudah jadi Mhm. 5M loh protokolnya. Wow, sudah nggak 3M Iya, lagi ya? sudah enggak gitu. Karena memang dirasanya perlu ada tambahan supaya kita semua memang melaksanakan dan semua ini pandemi ini cepat berlalu, kita juga bisa Mhm. memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Mhm. Jadi Lian, 5M-nya itu yang pertama harus memakai masker. Sama seperti Oke. Lian nih. Kalau saya kebetulan hari ini saya work from home dan saya di rumah saja, saya di kamar saja. Jadi saya tidak perlu memakai masker. Tapi bagi sahabat si Mas Jiwa yang harus berkegiatan keluar rumah, jangan lupa pakai masker yang sesuai standar, yang memang menutupi mulai dari atas hidung sampai ke bawah dagu. Karena sekarang banyak nih masker-masker yang murah atau masker yang lucu-lucu, tapi ternyata tidak bermanfaat. Jadi kita Mhm. gunakan yang memang sesuai dengan standar kesehatan. Yang kedua, Oke. Lian, yaitu Mhm. mencuci tangan. Itu Jadi penting sekali. mencuci tangan juga betul penting sekali karena kan tangan kita nih kita nggak sadar kita memegang apa. Kemudian tanpa kita sadari, misalnya kita menyentuh area wajah atau kita makan gitu. Tapi untuk mencuci tangan itu kita harus mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi jangan cuma formalitas. Banyak tuh di luar sana yang ya udah deh asal basah aja deh biar cepet gitu. Cuci tangan Mhm. ini bukan bukan biar cepat tapi biar bersih. Kalau memang tidak memungkinkan, boleh kita menggunakan hand sanitizer. Yang pastinya Mhm. juga harus sesuai dengan standar pastinya. Nah, kemudian M yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi kita harus nih menjaga jarak karena kan memang virus ini juga menyebar lewat udara ya. Jadi Mhm. kita harus mengantisipasi menjaga jarak ketika kita ngobrol sama orang lain. Betul. Kemudian M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Jadi apalagi bagi sahabat si Mas Jiwa yang mungkin berkegiatan di luar rumah, misalnya seperti saya, kalau saya work from office, saya menggunakan transportasi kereta. Saya angker nih, sama nih kayak Lian juga ya, Sama, kita sama, angker nih betul. ya. Ya, Betul jadi nanti sekali. harus harus dipastikan kalau kita pulang kita sebisa mungkin menjauhi kerumunan. Kalau memang sudah terlalu ramai, ya lebih baik kita mengalah gitu. Tapi Mhm. memang kita apresiasi juga untuk para petugas di transportasi umum ya, itu memang juga sudah menerapkan sehingga membatasi jumlah penumpang yang akan masuk dan lainnya. Dan M yang terakhir atau M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Wah, besok long weekend nih Lian. Banyak yang Mhm. di hari Jumat mungkin mengambil cuti atau mungkin memang tidak perlu ke kantor. Nah, kita juga menghimbau kalau memang bisa seminim mungkin kita berkegiatan di luar rumah. Tapi kalau memang perlu, ya silahkan asal tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita juga Setuju. harus, betul, kita harus membantu memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Betul sekali. Ella, Iya.
kita tidak Mm-mm. terasa ya sudah 2 Benar, jam menemani sahabat Simas Jiwa untuk betul mengedukasikan sekali. yang namanya literasi keuangan. Nah, Mm-mm. tentunya gitu ya, ini sudah berakhir nih sesi kita pada sore hari ini gitu ya. Iya, Tapi sahabat Simas Jiwa tidak usah khawatir karena nanti untuk di hari Senin gitu ya, hari Senin kita akan bertemu kembali untuk membahas literasi keuangan gitu ya. Tentunya topik-topik kita juga sangat bermanfaat sekali bagi sahabat Simas Jiwa semuanya, karena harapan kita adalah kita pengen generasi milenial ataupun generasi X itu cerdas akan mengelola keuangannya. Itu tujuan kita. setuju. Nah, maka Betul. dari itu kita akan bertemu kembali pada hari Senin gitu ya, pada pukul 13.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia bagian Barat gitu. Iya. Nah, sudah saatnya Ella kita pamit undur diri. Saya Iya. Nah, Lian. Lian, ya, saya Gabriela. Jangan lupa nih, bagi Oke, sahabat Simas Jiwa bisa langsung follow Instagram kita ya di betul, @simasjiwainstitute. Jadi nanti begitu ada notifikasi, begitu kita live nanti akan ada notification-nya. Dan juga betul, sahabat Simas Jiwa silahkan jika mau sharing, mau bertanya, mau memberikan komentar, boleh silahkan kirimkan saja DM ke Instagram betul. @simasjiwainstitute. Kalau gitu kita pamit ya, Lian ya. Betul, kita pamit undur diri Oh, dan tetap patuhin protokol kesehatan buat sahabat betul. Simas Jiwa semuanya. Tetap selamat melanjutkan aktivitas kembali dan hati-hati di jalan apabila sahabat Simas Jiwa semuanya dalam perjalanan pulang. Untuk itu, kita Oke. pamit undur diri. Terima kasih dan semangat pagi. Selamat pagi. Bye. Bye.